Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dalam kemuliaan hadirat-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena berkat-Mu di pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami di sepanjang malam hingga saat ini. Terima kasih buat kekuatan yang baru, terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan saat ini terdapat di dalam Injil Matius 24 ayat yang ke-14. Tertulis demikian, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Saudara yang terkasih, beberapa peristiwa yang terjadi di dunia membuat banyak orang yang bertanya-tanya, apakah yang sedang terjadi sekarang ini merupakan tanda akhir zaman? Ada berbagai tanda yang dinubuatkan akan mewarnai masa-masa akhir dunia sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Di antara tanda-tanda yang dinubuatkan, ada satu tanda yang penting yang perlu menjadi perhatian kita, dan tanda itu dituliskan dalam ayat ini, yaitu di Matius 24 ayat yang ke-14. Di sini Tuhan Yesus berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita bahwa tanda ini sedang digenapi? Dulu, tidak semua orang bisa mendengarkan Injil. Kabar Injil umumnya hanya terdengar di dalam tembok gereja. Dan walaupun ada kegiatan pekabaran Injil di luar gereja, namun skalanya masih terbatas. Dulu, tidak semua orang bebas untuk mendapatkan informasi. Sekarang ini, di era keterbukaan informasi, semua orang dapat dengan mudah mengakses informasi, termasuk kabar Injil. Dan luar biasanya adalah berita Injil tersedia dalam berbagai bahasa. Apa yang dulu tersembunyi, sekarang menjadi terang benderang. Teknologi yang ada saat ini merupakan campur tangan Tuhan yang memberi kecerdasan dan pengetahuan kepada manusia untuk membuat jaringan dan sistem informasi yang dapat diakses dari mana saja. Internet sekarang semakin murah dan semakin mudah. Setiap orang dengan gampang bisa membaca dan mendengar berita Injil melalui berbagai media, website, dan berbagai platform lainnya. Sekarang adalah masa di mana gereja tidak lagi dibatasi oleh tembok-tembok. Pekabaran Injil tidak dapat lagi dilarang, dan berita Injil keselamatan dapat terus diperdengarkan sampai ke pelosok-pelosok dan menjangkau semua orang di berbagai negara. Berbarengan dengan tanda akhir zaman ini, salah satu tanda lainnya juga nampak, yaitu penyesatan besar-besaran. Ajaran-ajaran yang sesat berkembang seiring dengan pekabaran Injil. Orang-orang yang tidak kuat berakar dalam iman menjadi bingung mana yang benar dan mana yang palsu, serta mana yang harus diikuti. Tetapi orang yang kuat dalam iman akan tetap bertahan dan setia. Dalam Matius 24 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sama halnya dengan kemudahan mendengarkan kabar Injil, orang-orang pada saat ini juga bisa dengan mudah mendengarkan kabar-kabar yang sesat. Ajaran-ajaran yang sesat semakin merajalela dan menantang iman kita semua.
Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita hanya menjadi penonton dari apa yang sedang terjadi saat ini, tanpa mempersiapkan diri kita? Tuhan menghendaki agar kita bersiap untuk menyambut kedatangannya. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Segala yang ada akan lenyap, dan semua manusia akan kembali untuk menghadap ke tahta pengadilan Kristus. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Marilah kita bersiap diri dengan hidup semakin kudus menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang layak untuk kami puji dan sembah. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa hari-hari ini semakin mendekat kepada kedatangan-Mu ya Tuhan. Berita Injil semakin tersebar di seluruh dunia, dan semakin banyak orang yang telah mendengar berita keselamatan yang daripada-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menyadari fenomena penting yang sedang terjadi hari-hari ini. Teknologi yang ada pada saat ini adalah merupakan karya dan campur tangan Tuhan untuk memungkinkan berita Injil-Mu sampai kepada semua orang. Terima kasih ya Tuhan, pimpin hidup kami Roh Kudus, supaya di hari-hari ini kami selalu bersiap diri di hadapan-Mu. Kami tidak hanyut bersama dengan dunia ini, tapi kami senantiasa dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami di sepanjang hari ini, supaya apa yang kami kerjakan dan lakukan senantiasa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus, nama yang agung, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.